Mitos atau fakta? Peserta ujian CA cuma bisa dari jurusan akuntansi. Mahasiswa S1 akuntansi belum bisa ikut ujian CA. Mitos atau fakta? Ujian CA bisa secara online dan offline. Mitos atau fakta? Mahasiswa PPAK bisa dapat waiver ujian CA. Mitos atau fakta? Penyetaraan ujian CA itu nggak hanya bagi mahasiswa PPAK, tapi juga Maksi ya, tapi juga untuk dosen lulusan S3 akuntansi dan pejabat minimal direktur atau yang setara. Mitos atau fakta? Warga negara asing boleh ikut ujian CA. Mitos atau fakta? Ikut ujian CA bisa gratis. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta? Fakta lagi. Ikut ujian CA bisa gratis? Bisa, kita kasih beasiswa. Hai akuntan Indonesia, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dalam IAI Podcast, bincang santai bersama IAI dengan saya Monica Nabilia. Senang sekali pada episode kali ini saya kembali menjadi host untuk membahas berbagai episode mengenai profesi akuntansi ya. Di episode kali ini bisa jadi adalah episode yang paling ditunggu-tunggu dan paling bermanfaat untuk semua pejuang CA. Ya, jadi kita pada episode kali ini akan membahas mitos dan fakta seputar ujian CA. Dan udah bersama kita hadir salah satu orang yang paling pas membahas mitos dan fakta seputar CA, yaitu Mbak Ira Sastrawijaya, Manajer Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi IAI. Mbak Ira, apa kabar? Baik, halo Mon, makasih banyak udah diundang di hari ini ya di podcast bersama Monica. Seneng banget kedatangan Mbak Ira yang bisa menjawab berbagai mitos atau fakta seputar CA. Nah, akuntan Indonesia, kalau kalian sering dengerin lagu Mars IAI yang akuntabilitas, Mbak Ira ini adalah salah satu vokalisnya yang menyanyikan lagunya. Bukan begitu Mbak Ira? Aduh, terharu deh diomongin gini sama Monica. Itu karenanya Pak Isnaini Akhdiat, salah satu DPN kita untuk Mars akuntabilitas. Waktu itu juga Monica ya kalau nggak salah yang nganterin kita semua ya untuk take vokalnya di sana di studio. Nah kalau dia gitu ya Mbak Ira ya, nggak melulu mengenai standar akuntansi tapi akuntan juga bisa bernyanyi. Mantap. Nah di episode kali ini aku mau banyak bertanya sama Mbak Ira nih seputar mitos dan fakta ujian CA. Sebelum kita ke situ boleh nggak Mbak Ira diceritain dulu, Mbak Ira tuh sekarang lagi sibuk apa aja sih? Kalau soal kesibukan ya biasa karena kita di sertifikasi, jadi udah pasti kita ngurusin sertifikasi ya kan Mon. Sekarang ada sertifikasi banyak di IAI, tapi main core-nya memang CA. Terus kemudian kita juga lagi fokus ke penyetaraan kompetensi. Kemudian juga ngurusin penyetaraan kompetensinya ada dari perguruan tinggi, ada dari individual. Jadi macam-macam sertifikasi kita itu komplit. Ada sertifikasinya, ada penyerataan kompetensinya, dan juga ada kita membahas untuk silabus dan kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Luar biasa ya. Belum lagi MRE dengan organisasi profesi asing ya Mbak Ira ya. Tuh. Jadi lengkap banget, berarti nggak salah ya kita mengundang Mbak Ira untuk episode kali ini. Mbak Ira, aku sengaja fokus pada mitos atau fakta ujian CA. Jadi nanti aku akan bertanya mitos atau fakta, Mbak Ira akan memberikan jawaban yang benar ya. Itu mitos atau fakta. Dan semoga ini bermanfaat juga buat seluruh pejuang CA Indonesia. Mitos atau fakta yang pertama. Mitos atau fakta? Peserta ujian CA cuma bisa dari jurusan akuntansi. Mitos dong kalau itu mah. Mitos itu. Mitos. Peserta ujian CA itu juga bisa dari non akuntansi.
Jadi ujian CA itu kita ada 3 tingkatan ya Mon. Tingkat dasar itu kita sebut juga Certificate in Accounting, Finance and Business. Biasa dikenal dengan CAFB ya Mon. CAFB ya. Yes. Terus kemudian tingkat profesional dan tingkat lanjutan. Nah tadi pertanyaan Monica, mitos atau fakta untuk ujian CA cuma bisa jurusan akuntansi. Saya akan sebutkan dulu syarat peserta ujian tingkat dasar. Oke, jadi ada 3 tahapan ya sekarang ya. Sekarang kita kupas dulu yang level dasar. Level dasar itu mahasiswa paling rendah D3 akuntansi. Lulusan paling rendah D3 akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diserahkan. Jadi tadi mahasiswa, kemudian lulusan. Nah ini satu lagi lulusan paling rendah D3 non akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan dengan, tapi kalau non akuntansi pengalaman praktiknya di bidang akuntansi ada minimal 3 tahun. Oke, jadi lulusannya backgroundnya boleh apa aja? Boleh. Misalnya sarjana komunikasi, Boleh. atau sarjana teknik. Boleh. Selama dia punya pengalaman 3 tahun di bidang akuntansi bisa ya. Kemudian yang keempat, memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6. Ini yang diakui oleh IAI ya Mon. Terus kemudian yang kelima, memiliki sertifikat ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI. IAI kan punya beberapa ujian sertifikasi ya. Ada yang syariah, ada yang PSAK, ada yang pemerintahan. Nah ini boleh ikut. Terus yang terakhir, memiliki sertifikat ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki letter of good standing dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI. Nah, dan semua persyaratan ini adalah atau ya Mbak Ira? Yes. Jadi salah satu aja dipenuhi itu udah bisa. Udah bisa. Misalnya aku S1 akuntansi, lulusan S1 akuntansi, aku bisa nih ikutan ujian CAFB kalau aku mau. Ya boleh. Tapi kalau aku mau jump langsung ke SIA juga bisa. Ke professional level Yes, ya? Bisa. Kalau udah lulusan S1 akuntansi, jump ke professional level bisa. Pokoknya kalau yang dari D3, nah itu di tingkat dasar. Oke, meskipun dia lulusannya D3 akuntansi, Yes, tetap harus ambil. Karena dia harus punya basic knowledge-nya dulu untuk ke level profesional. Tapi kalau Monica dari S1 akuntansi D4 atau S1 akuntansi ya Mon, boleh langsung ke level profesional, ke tingkat profesionalnya ujian CA. Nah, aku dengar untuk yang peserta ujian CAFB ini ada waivernya ya, Mbak Ira? Ada. Untuk CAFB ini kita memberikan waiver bisa dari perguruan tingginya, institusinya gitu ya. Kemudian dari individual. Jumlah mata ujian yang kita waiver itu sampai dengan maksimum 5. Jadi untuk ujian tingkat dasar itu mata ujiannya ada 6 Mon. Bayangkan bisa di waive 5. Tinggal satu aja ambilnya. Tinggal satu aja. Yang tidak di waive khusus untuk akuntansi keuangan. Oke. Itu tidak bisa diberikan waive. Oke. Kemudian siapa aja gitu ya yang bisa syaratnya? Syaratnya misalnya dia pertama dia merupakan peserta ujian CA. Misalnya Monica tadi udah ambil satu. Boleh kalau mau. Yang CAFB-nya tingkat dasarnya. Kemudian tadi mahasiswa paling rendah D3 akuntansi, baik dari akuntansi maupun non akuntansi yang tadi kan sudah disebutkan. Nah, tapi ini bisa dia dapat waiver kalau dia memiliki kerjasama dan terdaftar sebagai affiliasi kampus di kampusnya dan juga sebagai computer based exam IAI. Nah, jadi dicek-cek deh tuh kampusnya terdaftar sebagai affiliated kampus IAI atau CBE Center atau bukan gitu kan? Nah itu kita memberikan waiver untuk yang tadi ya affiliated kampus CBE Center. Atau juga lulusan paling rendah tadi yang non akuntansi, dia punya pengalaman praktik minimal 3 tahun di bidang akuntansi. Nah ini dari entitas yang diakui IAI telah bekerja sama atau terdaftar sebagai corporate partner IAI. Nah itu, jadi kalau yang karyawan itu kita ceknya dia udah kerja sama nih belum sama IAI ini. Ya Si namanya perusahaannya ya. Nah terus kemudian misalnya perusahaannya juga jadi CBE Center ya boleh. Jadi boleh ikutan. Jadi ini reviewnya case by case ya Mbak Ira ya. Nggak ada semuanya tuh satu peraturan terus oke aja gitu, nggak bisa ya, dia case by case ya. Case by case, kita menilainya juga kan dari pengalaman kerja, kesesuaian pembelajarannya. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi kita lihat dong sesuai nggak nih
namanya silabus dan kurikulumnya sama yang kita punya. Foundation levelnya kan. Berarti kalau sudah sesuai, nah kita kasih nih bisa. Kita lihat lagi akreditasinya. Ada lagi syarat akreditasi yang dapat maksimum 5 tadi yang dari afiliasi kampus, kita lihat akreditasinya. Kalau akreditasi perguruan tingginya adalah unggul ya kalau sekarang atau A, itu kita bisa kasih maksimum 5. Sesuai nggak capaian kurikulumnya, capaian pembelajarannya. Kalau sesuai kita bisa kasih 5. Kalau yang akreditasinya B, kita kasih maksimal 3. Tetap kita lihat lagi capaian pembelajarannya, kesesuaian silabus dan kurikulum. Kalau tadi yang karyawan, kan kita lihat tuh profilnya dia ya. Dia bidang akuntansinya, bekerjanya di bidang akuntansi lebih dari 3 tahun nggak? Sesuai nggak? Gitu kan? Kita lihat ijazahnya. Kan harus memastikan dong. Kalau dia mendaftar, kita pastikan dulu ijazahnya benar nggak nih akuntansi. Atau dia non akuntansi misalnya. Nah kita kasih. Jadi semuanya kita review. Dari yang review adalah Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional. DSAP ya. Jadi kita tidak sembarangan. Oke. Jadi karena waiver itu fasilitas ya Mon. Yes. Jadi memang ini ada value-nya juga ya. Jadi affiliated kampusnya IAI, corporate partner, CBE Center, itu ada value-nya meskipun pada saat kita meng-apply gitu ya harus di-assess sedemikian rupa oleh DSAP dan tim manajemen eksekutif IAI gitu ya secara compact gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Mahasiswa S1 akuntansi belum bisa ikut ujian CA. Mitos atau fakta? Mitos lagi teman-teman. Tadi kan sudah disebutkan ya, yang di awal tadi Monik dan nanya. Mahasiswa bisa. Pasti udah bisa dong ikut ujian CA. Lulusan juga bisa. Nah kan tadi syaratnya sudah jelas ya, mahasiswa lulusan paling rendah. Mahasiswa atau lulusan paling rendah D3, D4, S1, S2 boleh ikut ujian CL dari tingkat dasar. Tapi kalau dia sudah ngambil ujian CA, misalnya lulus nih. Ya, misalnya mahasiswa S1 akuntansi nih kita ambil. Lulus nih, mahasiswa ikutlah dia ujian. Betul, ikut ujian CA lulus. Kan dia harus punya pengalaman kerja dulu. 3 tahun sebelum kita kasih sertifikat CA-nya. Lulus aja gitu ya. Lulusnya kita kasih surat keterangan lulus. Tapi kalau dia mau mendapatkan sertifikat CA-nya atau gelarnya, dia harus tunggu dulu karena harus punya pengalaman kerja 3 tahun. Tapi ada ya Mbak Ira ya? Ada. Udah pasti ada. Karena dia dari mahasiswa misalnya dia ikut ujian. Nyicil gitu kan. Tanda kutip ya dia nyicil. Dia mau ikut ujian CA nanti mungkin pas lulus dia pengennya selesai semuanya. Sekalian bisa, boleh kita kasih. Cuman memang mahasiswanya dia minimalnya harus semester 5. Oke. Mahasiswa dari awal. Karena ujian CA kan juga kompleks ya Mbak Ira ya. Mata ujiannya, yang ditanyakannya. Jadi kalau teman-teman semua mau ngecek gitu ya, kayak apa sih sebenarnya ujian CA? Sebetulnya modul ujian CA dan modul ujian CAFB IAI itu ada di web IAI. Teman-teman semua bisa akses secara gratis kalau untuk membaca online. Dan di web IAI juga sudah ada contoh-contoh soal yang masa lampau. Ya, jadi teman-teman bisa sebenarnya mengakses diri sendiri seperti apa sih ujiannya gitu. Jadi itu semua bisa diakses secara gratis ya. Oke Mbak Ira tadi udah dijelasin tuh udah sampai mitos yang kedua ya. Jadi kalau kamu mahasiswa S1 terus kamu pingin nanti pas lulus S1 udah punya gelar CA juga sebenarnya bisa dimulai ya. Terutama dari semester 5. Oke, itu mitos kedua udah done. Sekarang kita ke mitos ketiga. Mitos atau fakta yang ketiga, ujian CA bisa secara online dan offline. Mitos atau fakta? Fakta, akhirnya fakta ya. Fakta. Mulai dari 2020 ujian CA bisa dilakukan secara online. Tepatnya sejak pandemi. Waktu pandemi ya pergerakan kita kan terbatas ya. Nggak boleh kemana-mana, harus stay di rumah. Harus pakai masker. Tapi yang ujian CA kan masih jalan nih. Masih ada yang ujian CA. Makanya ini pada waktu pandemi itu kita
mulai ujian menggunakan sistem ya dari aplikasi. Jadi kita tetap mengakomodir semua peserta ujian CA tetap bisa ikut ujian CA, even secara online. Oke. Ya. Nah, kemudian sejak setelah pandemi, kita tetap laksanakan yang offline. Yang offline. Nah, sejak pandemi itu offline-nya kita diadakan di CBS Center-nya IAI Mon. Computer Based Exam itu atau test center gitu ya. Oke. IAI. Nah, kalau peserta ini misalnya dari daerah Mon, dia kayak infrastrukturnya itu sarana prasarananya kurang, kita kasih dia juga bisa di CBS Center IAI di wilayah kita perbanyak. Oke. Kita perbanyak CBS Center kita, jadi mereka yang ingin ikut ujian secara offline boleh ikut ujian di CBS Center di wilayah terdekatnya, di lokasi terdekatnya. Gitu. Kalau online fasilitasnya dia harus banget bagus jaringannya. Oke. Ya kan, infrastrukturnya harus bagus. Jadi kita punya syarat ya, kayak perangkatnya. Jadi untuk memilih itu juga ada persyaratannya ya, tentu ya. Online itu kan kita juga harus harus pastikan bahwa dia ikut ujian dengan waktu yang tepat, waktu yang sesuai. Misalnya 3 jam. Tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Gitu. Wifi-nya mesti oke ya. Harus oke. Jaringannya kenapa kita sarankan di CBS Center? Karena pasti jaringannya udah oke ya di situ. Dan perangkatnya juga ya. Perangkatnya sudah tersedia di situ. Kan biasanya kalau lagi ujian itu kita deg-degan kan, cenderung. Jadi fasilitasnya harus ditunjang dengan sangat baik gitu. Once kalau kita terdapat gangguan-gangguan, udah deh 3 jam itu habis. Misalnya pernah waktu itu 1 jam Mon. Oke. Kan merugikan sekali ya. Merugikan ya, betul. Kita tidak bisa akomodir karena kita sudah pastikan dari awal. Infrastrukturnya kita kasih, perangkatnya itu harus sekian, wifi-nya harus sekian, gitu kan ya. Nah, jaringannya harus stabil. Jadi kalau 30 menit lewat, kita udah nggak bisa. Iya, dulu nggak bisa diulang, waktunya udah lewat. Karena kita nggak tahu dia mati karena apa. Iya. Waktu itu precious banget ya. Yes. Kalau dia matinya disengaja mati. Oh iya betul. Kita kan kalau sendiri kan mandiri ya kalau online ya. Iya, kalau online even kita ada Zoom ya. Kita ada Zoom yang untuk mengawasi gitu ya. Jadi ada 2 perangkat nih. Zoom dari belakang dan yang dia ujian gitu. Mati. Kita nggak paham dong. Ini misalnya nggak bisa. Oke. Ya lewat dari 15 atau 30 menit kita anggap nggak bisa angus. Jadi kalau misalnya nggak pede dengan infrastruktur masing-masing di rumah atau di mana gitu ya, misalnya dirasa laptop gue agak sedikit lemot, atau wifi gue nih nonton YouTube aja susah gitu kan, lebih baik datang ke CBE Centernya IAI ya, yang udah jelas-jelas wifi-nya udah memenuhi syarat. Dan perangkatnya juga udah memenuhi syarat IAI gitu ya. Oke, jadi buat ini section ini nggak cuma untuk calon peserta ujian CA, tapi juga universitas-universitas yang kira-kira tertarik untuk menjadi CBE Centernya IAI bisa ya. Bisa. Jadi kita sih ngarepin ya banyak CBS Center di lokasi di wilayah-wilayah perguruan tinggi itu kan di seluruh Indonesia ya. Jadi memudahkan para peserta ujian CA untuk bisa ikut ujian gitu. Karena ya itu tadi kita kadang-kadang terkendalanya di infrastruktur. Di CBE Center itu udah pasti kita pantau, ya kan? Kalau misalnya ada kesalahan, kalau misalnya ada kekurangan di infrastrukturnya, tiba-tiba mati, kita kan bisa nanya kesananya langsung gitu. Oke. Gitu. Jadi lebih enak kalau yang tidak punya, ya tadi Monica bilang kurang nih perangkatnya, infrastrukturnya, mending ke CBS Centernya IAI. Oke, itu ya, itu salah satu poin yang harus di-highlight buat seluruh peserta ujian CA yang kira-kira gue pengen nih online gitu ya, berarti itu yang harus dipersiapkan. Nah, mitos atau fakta yang keempat, Mbak Ira. Mahasiswa PPAK bisa dapat waiver ujian CA. Mitos atau fakta? Fakta lagi. Fakta. IAI telah menetapkan adanya waiver atau penyetaraan kompetensi untuk mahasiswa aktif. PPAK, saya tekankan mahasiswa aktif. Bukan itu alumni yang sedang belajar ya. Yes, yang masih terdaftar di PPAK-nya Mon. Tapi kita kasihnya kepada
penyelenggaranya, Oke. penyelenggara PPAK-nya. Not for individual. No, jadi kita kasihnya ke penyelenggaranya. Penyelenggaranya mengajukan penyertaan kompetensi kepada kita. Nanti kita assess ya, assess untuk apa yang diminta. Misalnya dia, jadi jumlah mata ujian yang diberikan untuk penyertaan kompetensi ini itu untuk mata ujian tingkat profesional. Oh. Ya, yang advance atau lanjutan tidak kita kasih waiver. Oke. Ya. Nah, untuk penyertaan kompetensi PPAK tadi yang saya sebutkan itu berdasarkan juga akreditasinya, Mon. Oh. Jumlah maksimum yang diberikan itu kan 4 dari 5 dari 5 mata ujian tingkat profesional. Jadi kalau dia akreditasinya PPAK ini akreditasinya unggul atau A, bisa dapat maksimum 4 tadi. 4. Jadi kalau PPAK kita bahas konteksnya ujian CA ya, CA. profesional ya, level. Profesional, dia langsung di level profesional. Ya, kita nggak ngomongin dasar lagi ya. Enggak. Gua move on. Yes. Sekarang ngomongin PPAK, tandanya ngomongin tingkat profesional. Karena karena PPAK itu pasti mahasiswanya sudah lulus S1. Oke. Jadi maksimal diberikan waivernya 4. 4. Dan itu diberikan kepada universitasnya, penyelenggara. Iya. Universitasnya dapat, mahasiswa udah pasti dapat, ya kan? Jadi cek-cek ya. udah pasti cek akreditasinya. Cek-cek ya. Ya, kalau yang B tadi saya belum selesai ya, Mon. Yang baik sekali atau B dia cuma dapat 2. Mata ujian tingkat profesionalnya pun silahkan terserah dari PPAK-nya mau mengajukan kita 4 itu untuk mata ujian apa aja. Oke. Tidak kita tentukan, Mon. Jadi bener ya, kalau mau daftar mungkin teman-teman yang berniat mau ambil PPAK, dicek-cek. Yes, cek. Dicek-cek kira-kira mana nih lumayan. Oh, lumayan banget. Banyak banget. Kalau misalnya dia daftarnya mahasiswa dia di perguruan tinggi atau PPAK-nya yang akreditasi unggul tadi ya, Mon. Oke. Bayangkan dia cuma 1 ujian tingkat profesional dan 2 ujian tingkat lanjutan. Wow. 3 dari kalau kita bilang 7. Profesional dan advance itu atau lanjutan itu ada 7 mata uji. Yang dia dapatkan 3 saja. Wow. Ya kan? Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita cek mana kira-kira yang bisa dapat waiver dari IAI. Dan itu waivernya pasti ya, kita diceknya terus segala macam rapatnya semuanya pakai proses yang ketat gitu ya. Dengan DSAP IAI. Dengan DSAP IAI. Yes. Oke. Oh, satu lagi, Mon. Tidak hanya PPAK. Kalau dari perguruan tinggi kita ada Maksi sekarang, Magister Akuntansi. Oke. Sama, Magister Akuntansi cuman perlakuannya berbeda di berapa mata ujiannya. Kalau tetap tingkat profesional, tapi kalau untuk yang Maksi tadi, itu yang kalau dia akreditasinya A atau unggul ya, dia cuma dapat 3. Gitu. Ini dan yang B dia dapatnya 2. Ini asesmennya juga sangat ketat DSAP gitu. Kalau PPAK kan jelas silabus dan kurikulumnya adalah silabus CA udah pasti. Tapi kan kalau Maksi belum tentu. Nah, kita go through-nya sangat ketat di situ. Oke. Tapi itu juga lagi-lagi IAI memberikan kemudahan ya mengenai penyetaraan tersebut. Jadi buat seluruh mahasiswa PPAK atau mahasiswa Maksi yang tertarik ikut ujian CA bisa kita dipelajari waiver apa aja yang ditawarkan oleh IAI pastinya ya. Oke, Mbak Ira, kita ke selanjutnya ya, mitos atau fakta kelima. Penyetaraan ujian CA itu enggak hanya bagi mahasiswa PPAK, tapi juga Maksi ya, tapi juga untuk dosen lulusan S3 akuntansi dan pejabat minimal direktur atau yang setara. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi bukan cuma buat mahasiswa PPAK atau Maksi, dosennya juga udah diakomodir nih untuk waiver. Betul. Jadi kalau yang ini sejak tahun 2023
IAI juga menetapkan penyetaraan kompetensi untuk dosen lulusan S3 akuntansi Oke. serta guru besar juga mau bidang akuntansi. Oh iya. Tapi guru besar ini kita berdasarkan undangan ya. Ya. Jadi tidak itu spesifik ya. Oke. Dan satu lagi tadi Monica bilang pejabat. Oke. Minimal jabatan direktur atau yang setara. Bisa tuh ya. Bisa. Jumlah mata ujian dapat diberikan pengakuan keterampilan kompetensi ini sesuai pengalaman kerja Mon. Kemudian latar pendidikan berdasarkan penetapan oleh DSAP kita. Jadi kalau dari dosen dan pejabat ya, itu bisa dari tingkat dasar, tingkat profesional dan lanjutan. Oh gitu. Ya, kenapa saya sebut ada tingkat dasarnya? Untuk khusus yang pejabat, apabila pejabat ini, beliau ini S1-nya non akuntansi, berarti dia harus dari level dasar dulu. Oh. Gitu. Level dasarnya nanti dicek lagi. Kita lihat pengalaman kerjanya, gitu kan? Pengalaman kerjanya misalnya untuk menjadi direktur tuh berapa tahun bidang akuntansi. Bisa jadi maksimumnya kita wave juga tuh 6-nya atau wave-nya cuma 5. Oh. Gitu. Jadi kita lihat pengalaman kerjanya. Dari dasar harus S1 non akuntansi itu dari dasar. Nah kalau sudah yang S1 akuntansi berarti bisa ke level profesional, dan level lanjutan. Kemudian ini aku harus satu-satu ya berarti. Pejabat dulu kali ya. Oke. Saya sebutkan. Jadi dia minimal pengalaman kerjanya itu paling tidak menjabat sebagai direktur yang sama ya. Misalnya CFO atau CEO minimal 3 tahun. Di bidang yang sama gitu. Terus kemudian kita harus punya juga rekomendasinya dari institusinya ya. Oh iya. Dari perusahaannya. Di kita benar nih gitu dia punya pengalaman kerja di sini. Terus kemudian itu tadi saya bilang rekomendasi ya. Kemudian dia ikut program ini peningkatan profesionalisme CA. PPCA. Yes, PPCA. Setelah sudah kita lihat nih, kita kasih hasilnya, waivernya, dia ikut PPCA, ada postesnya tapi tetap. Postesnya dari yang 5 mata ujian tingkat profesional Mon. Oh, oke. Gitu. Nah kemudian setelah ini baru bisa ikut mata ujian yang tidak mendapatkan penyetaraan kompetensi. Misalnya, dia ternyata harus tetap ikut pelaporan korporat. Ikut pelaporan korporat. Ujiannya. Tapi misalnya udah mumpuni banget nih gitu ya. Berarti dia bisa jadi ikut uji komprehensif Mon. Uji komprehensif itu meliputi pelaporan korporat dan manajemen strategik dan kepemimpinan. Jadi ada 2, ikut PPCA dulu itu udah wajib. Kemudian ikut postesnya, ikut mata uji yang tidak mendapatkan penyetaraan kompetensi. Misalnya kalau level profesional dia tidak dapat audit assurance misalnya. So dia ikut audit assurance. Di yang level advance-nya, level lanjutannya dia nggak ada, dia harus ikut pelaporan korporat. Berarti dia harus ikut pelaporan korporat. Tapi kalau misalnya di level advance-nya dia tidak perlu ikut itu, ya maka beliau ikutnya uji komprehensif, studi kasus. Bisa jadi nanti ada presentasi juga, gitu. Karena kan untuk mengetahui lebih lanjut ya, gitu tentang profilnya, pekerjaannya, itu yang pejabat atau minimum yang setara, gitu. Kalau kemudian, saya lupa. Jadi kalau kita ikut ujian itu, ujian IAI harus jadi anggota IAI dulu, ya kan? Kalau dia dari level dasar, berarti anggota muda. Misalnya mahasiswa. Ya, level dasar bisa jadi mahasiswa ya. Kalau mahasiswa jadi dia anggota muda. Harus daftar ujian dulu. Baru bisa ikut ujiannya. Kalau yang level profesional kayak yang direktur ini, berarti dia daftarnya anggota media. Ya, anggota media. Nah, setelah itu ikut ujiannya atau ikut PPCA-nya. Kita next ke yang tadi dosen. Bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga. Dosen harus lulusan S3 akuntansi Mon. S2 akuntansi misalnya belum dapat. Jadi misalnya ada pertanyaan, Mbak saya lulusan S2 akuntansi, saya dosen loh. Saya mau mengajukan penyetaraan kompetensi, belum bisa. Mohon maaf, belum bisa. Yang mendapatkan untuk dosen adalah S3 akuntansi. Gitu. Kemudian sama direkomendasikan dari perguruan tingginya.
Rektornya misalnya, dekannya, kita harus dapat tuh surat rekomendasi. Kenapa sih kita minta surat rekomendasi? Karena kita ingin memastikan bahwa memang beliau adalah pengajar di situ, dosen di situ gitu ya. Terus kemudian sama dia ikut PPCA juga abis itu. PPCA, post-test, ya. Kemudian misalnya harus ikut ujian. Ya berarti ikut ujian. Berarti kan tidak dapat penyetaraan kompetensi ya. Oke. Berarti ikut ujian. Nah, untuk level advance-nya sama ujian atau uji komprehensif. Itu semua dinilai dulu. Jadi pengajuan itu dinilai dulu oleh DSAP, di-assess dulu gitu ya. Macam-macam. Kalau yang dosen dia harus menyertakan file disertasinya. Oke, ada berapa lama ngajar gitu nggak? Kalau minimalnya kalau ngajar itu 3 tahunan ya Mon ya. Oke. Dia harus jadi dosen S3 ya. S3 ngajarnya udah 3 tahunan lah ke atas. Setelah udah jadi S3? Ya, setelah itu D3 dan dosen kan. Gitu. Jadi dia paling tidak adalah itu kita paham bahwa dia mengajar akuntansi ya. Oke. Terutama gitu. Jadi memang sekarang itu dibuka berbagai kesempatan-kesempatan ya untuk pejabat, direktur dan pejabat terkait, terus untuk dosen S3, tapi harus S3 akuntansi yang ingin meraih gelar CA itu udah dibuka jalan-jalannya ya, pathway-nya ya, banyak dibuka jalannya. Gimana sih caranya mereka bisa jadi CA Indonesia, bergabung CA Indonesia tapi tidak melalui ujian atau ya dia harus di-assess gitu ya, kira-kira mereka eligible untuk di wave yang mana gitu kan. Meskipun nanti akan ada 1 atau 2 mata ujian yang diambil, tapi kan ya lumayan ya Mbak ya. Soalnya level profesional aja ada 5 subjek ya. Yes. Level advance selanjutnya ada 2 subjek. Ya jadi panjang gitu ya perjalanan. Kalau misalnya dengan jam posisi, lulusan, kompetensi yang dia punya, mungkin bisa di wave kan lumayan ya Mbak Ira ya. Yang jelas kita mempertahankan kualitas tetap ya. Karena tadi banyak juga tuh saringannya. Betul, kita tetap harus menilai. Iya. Kemudian kita juga pastikan bahwa memang langkahnya itu benar gitu. Jadi kita harus pastikan sih itu nggak bisa sembarangan ya. Karena kita kan sudah diakuinya secara internasional juga ya. Betul. Kalau di-assess oleh asosiasi internasional. Kalau kita salah, kita tidak sesuai dengan International Education Standard misalnya. Betul. Terus kemudian ada capaian-capaian yang harus diikuti gitu ya. Karena gak sembarangan juga ya Mbak Ira ya. Jadi walaupun tadi ada waiver itu, tapi proses yang dilalui juga cukup panjang dan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Sampai tadi kalau misalnya sekiranya dia bisa di wave advance aja harus komprehensif ujiannya, bikin presentasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini merupakan kabar gembira ya buat dosen-dosen atau bapak dan ibu direktur yang pengen ujian CA. Ini udah ada bermacam pathway-nya, tapi juga harus disiapkan dengan baik ya. Pastinya dong. Pasti dong. Jadi terbuka nih seputar mitos dan fakta. Kadang-kadang suka banyak Mbak Ira, ada yang tanya di DM Instagram atau ada yang WhatsApp ke IAI. Nah mudah-mudahan dengan adanya episode kali ini bisa mencerahkan gitu ya ke semuanya. Sekarang aku mau bertanya mitos atau fakta yang ke-6. Warga negara asing boleh ikut ujian CA. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi warga negara asing tuh boleh ikut ujian CA. Boleh Mon. Asalkan ya ada syaratnya Mon. Dia berasal dari negara yang punya perjanjian saling pengakuan dengan Indonesia. G2G misalnya ya Mon ya. Terus yang kedua memiliki sertifikasi asosiasi profesi yang punya MRA dengan IAI. Misalnya kita punya SCCA, ICAW, CP Australia, IMA, SIMA ya. Itu bisa. Karena kan kita udah MRA kan berarti sudah ada penyetaraannya dia dari masing-masing asosiasi. Yang ketiga, dia menempuh pendidikan di Indonesia. S1-nya. Dia menempuh pendidikan di Indonesia. Ada berarti ya? Ada. Tapi dia harus bisa bahasa Indonesia. WNA, misalnya dia WNA.
Tapi dia harus bisa bahasa Indonesia karena ujian kita kan ujiannya bahasa Indonesia. Oke. Jadi buat teman-teman yang wondering ya, WNA itu bisa sebenarnya ikut ujian CA. Bisa. Tapi ada berbagai persyaratan ya. Karena YAI juga punya MRA dengan organisasi-organisasi asosiasi profesi asing. Dan kalau negaranya punya kerjasama. Betul. Jadi tetap ada penilaian-penilaian itu yang ada ya, tetap ya. Ya. Tapi itu CA aja ya Mbak, kalau misalnya ya itu cuma CA. Oke. Jadi kalau yang tadi kita sebutkan itu yang memang sudah mau ikut ujian CA-nya kita. Jadi dia sebenarnya sudah punya sertifikat profesi dari negaranya gitu ya. Negaranya dia ingin jadi CA, kita fasilitasi. Ya tapi tidak sembarangan ya gitu. Jadi ada beberapa syaratnya. Betul. Oke, jadi berbagai background ini ya Mbak Ira ya. Sekarang aku pergi ke mitos atau fakta yang ketujuh, juga mitos atau fakta kita yang terakhir ya Mbak Ira. Ikut ujian CA bisa gratis, mitos atau fakta? Fakta lagi. Ikut ujian CA bisa gratis? Bisa, kita kasih beasiswa. Wow. Nih untuk tahun ini nih Mon, kita mau memberikan beasiswa CA kepada mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia. Wah, banyak nih perguruan tinggi yang memiliki S1 akuntansi gitu ya. Nah, kita kasih ke mahasiswanya. Oke. Kemudian dalam rangka, jadi kenapa kita kasih beasiswa CA Mon? Kita mau meningkatkan kualitas ya kan? Akuntan profesional atau CA. Kalau mahasiswa dapat ini, kita juga maunya mendukung persiapannya. Persiapan dia meraih karir yang cemerlang sejak dari mahasiswa. Ini istilah jakselnya attractiveness of the profession ya Mbak Ira ya. Attractiveness of the Kita kasih 7-7-nya loh beasiswa ini. Wow, baik sekali 7-7-nya. Jadi dari level profesional mulai, kemudian sampai level advance. Kita kasih 7-7-nya. Cuman dia hanya boleh mengulang 1 kali. 1 kali ya. Ya kan kita kasih beasiswa juga. Oke. Ada gratisnya ngulangnya loh sampai 1 kali. Oke. Terus syaratnya apa sih? Ya kan Mon, mahasiswa ini yang mau mendapatkan beasiswa, yang jelas dia harus terdaftar di perguruan tinggi aktif. Masih jadi mahasiswa. Masih menjadi mahasiswa. Minimal tadi ya, levelnya S1 akuntansi, mahasiswanya dari semester 5 atas. Karena karena kan ujian CA itu kan kompleks lagi ya Mbak Ira ya. Kalau dia belum semester 5 tuh belum mencakup keseluruhan subjek ya. Dan kalau misalnya dia nggak lulusan ngulang. Kan nyawanya cuma 1 nih. Kalau kita main game nyawanya cuma 1. Iya, tapi kan dia persiapannya sudah dari mahasiswa ya. Kemudian, nah ini IPK-nya. Sih sebenarnya 3,5 ke atas ya Mon. 3 sampai 3,5 atas. Jadi kita nggak sembarangan juga ngasih ya untuk beasiswa. Berprestasi gitu. Nah, tapi kalau sudah didaftarkan sama perguruan tingginya, dia harus ikut. Gak boleh nggak ikutan. Nggak boleh kalau dikirimin email, kalau dikirimin WhatsApp kudu harus sit-in ujian. Begitu sudah didaftarkan, kita kan dapat dari perguruan tinggi dong. Nggak boleh dintar-ntar. Iya, dia harus ikut. Aku belum siap, nggak ada. Nah, harus ikut. Ya cobalah dulu gitu. Jangan menyerah di awal kan. Iya. Jangan kalah sebelum berperang. Betul. Jadwal ujian itu banyak loh Mon. Oh iya dong. 1 tahun, 15 bulan, 1 bulannya 2 kali. Oh iya bisa banget. Masa iya dia gak bisa ngambil sekali dulu gitu. Ya kan, ngambil dulu lah sekali. Nanti kalau udah ngerasain sensasinya ikut ujian CA, kemudian dia lulus, seneng banget kan. Pengen lagi tuh mau ngambil itu. Dan itu dia ikut ujiannya bisa online atau di CB Center ya, seperti yang lain ya. Pasti. Bisa online ataupun offline. Gimana caranya mau ikut beasiswa CA ini? Jadi dia harus mendaftar. Jadi kita nanti akan kita mengirimkan surat ya kepada perguruan tinggi. Ya kan.
kita minta kepada peneliti untuk memampukan mahasiswa berprestasinya Ya, silahkan untuk nih. mendapatkan beasiswa CA. Jadi kalian yang masih mahasiswa silahkan daftar. Gitu. Nah, daftar untuk mendapatkan beasiswa, nggak bayar loh ini, sekali lagi ya, nggak bayar. Nah, nanti dari perguruan tingginya akan memberikan ke kita daftarnya dong, berarti listnya. Ini nih yang kita daftarkan, ya. Kan harusnya ada komunikasi antara perguruan tinggi dan mahasiswa. Jadi kalau sudah didaftarkan, otomatis kita sudah mengambil kita sudah bilang dia ini mau ikut ujian CA dengan beasiswa. Oke. So daftar-daftar itu sudah kita simpan kan. Oke. Nanti kalau ada jadwal ujian, kita akan email tuh. Oke. Kita akan email ke masing-masing, kita kasih tahu. Oke. Nih mau ada ujian CA, atau misalnya nanti dari IAI ada grup ya. Grup dari misalnya WA grup gitu, kita bikin per universitas nih para beasiswa ini. Jadi harus proaktif juga ya teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang nonton podcast ini. Kalau kita punya program yang namanya beasiswa CA di tahun ini 2024. Jadi silahkan yang sekiranya gue udah semester 5 dan IPK oke gitu ya. Silahkan hubungi dosennya biar dosennya juga bisa reach out IAI ya. Apalagi memang kayaknya IAI itu merupakan bagian dari banyak universitas ya tentunya di Indonesia. Langsung aja yang berminat proaktif duluan hubungin IAI. Betul. Nah, udah tadi berikut mitos dan fakta yang seputar ujian CA yang aku punya, yang udah aku semua tanyain ke Mbak Ira. Sekarang ini terakhir ya, kita closing ya. Oke. Mbak Ira, tadi kita udah cerita berbagai macam pathway, gimana caranya ujian, gimana caranya dapat waiver, ujian CA itu bisa online atau offline. Sekarang we come to the conclusion, Mbak Ira boleh nggak sebagai orang yang day to day kerjaannya itu adalah mempersiapkan ujian gitu ya, dari Mbak Ira nih, tips dan trik dari Mbak Ira biar lulus ujian CA. Kita dengarkan tips dan trik dari Mbak Ira. Oke. Kalau dari pengalaman nih, Ya, iya dong. namanya ikut ujian ya. Saya berharap sekali. Niat dulu. Pertama niat. Niat mau jadi akuntan profesional. Oke. Bayangkan kalau gak ada niat, ini asal-asalan nanti. Ya. Kemudian dari niat, effortnya dong. Ya kan, usahanya. Usahanya misalnya dia, kok mau ujian nih, harus banyak latihan soal. Harus banyak misalnya dia mencatat. Ya, mencatat misalnya dari buku nih. Biasanya orang yang mencatat itu akan masuk ke pikirannya. Jadi udah dibaca, dicatat ulang. Catat ulang. Rumus itu hanya sebagian dari usaha. Yang harus diketahui adalah konsep awalnya. Oh, I see. Gitu ya. Niat, usaha, banyakin latihan soal. Ikut ujiannya, jangan buru-buru kalau merasa belum siap. Oke. Jadi kalian harus pastikan bahwa mau ikut ujian itu sudah siap dulu gitu. Mentalnya ya. Mentalnya, terus keinginannya, niatnya, oke, gue mau ikut ujian CA. Ngambil satu dulu misalnya. Iya. Ujian tadi saya bilang ya, jadwalnya panjang loh, 1 tahun. Dia mau ikut, taruhlah umum nih, peserta umum. Dia mau ikut 5 dulu di professional level. Kalau nggak yakin, ikutnya satu. Oke. Ya kan? Di satu periode ada 2. Oke. Dia bisa ngambil 2. Periode berikutnya ada lagi, ambil lagi 2. Periode berikutnya 1. Jadi cuma 3 bulan kan, Mon? Tapi yang harus dijaga itu mentalitasnya ya. Mental kesiapannya dia. Nah, ikut ujian. Aku mau ikut ujian yang yakin ini aku bakal lulus. Taruh ya misalnya sistem informasi. Wah, udah belajar tuh sebulan, misalnya 2 minggu sampai sebulan sistem informasi. Oke, gue siap nih, daftar ujian. Lulus, seneng dong. Ya, Seneng itu kan kan? membara. Langsung pengen nyoba lagi nih. Ya. Tapi jangan takut juga mau nyoba yang hitung-hitungan, misalnya yang agak sulit. Kayak manajemen keuangan lanjutan atau akuntansi manajemen lanjutan. Itu momok kita nih, Mon. Jadi akuntansi manajemen lanjutan. Gue pengen coba akuntansi manajemen lanjutan. Nggak yakin, tapi pengen tahu dulu. Pengen tahu isinya kayak apa. Soalnya seperti apa sih akuntansi manajemen lanjutan nih gitu. Nothing kan. tulus nih. Nothing tulus. Tes the water, tes ombak. Tapi tetap ada persiapan. Oke.
Lulus, seneng banget dong. Lulus gak apa-apa. Next. Oh, aku tahu nih bentuk soalnya. Aku tahu nih cara-caranya ujiannya. Oh, maunya seperti ini gitu kan. Kemarin kayak gini nih polanya. Kemarin polanya kayak gini gitu kan. Seneng kan dia tahu. Gak apa-apa. Nah, besoknya ikut lagi yang mudah, yang menurut dia udah siap. Taruhlah apalah yang maunya. Misalnya dia pajak, oke, atau audit. Nah, ikut lagi gitu. Jadi ambilnya tuh kalau belum siap satu. Banyak Mon yang saya seneng gitu. Dia ngambil satu lulus. Jadi mulus. Oh, konsisten ya. Tidak ada yang mengulang. Oke. Tapi kalau terburu-buru ngambilnya 7 misalnya, 5 sekaligus yang professional level. Terus gak lulus misalnya ya Mon, gak lulus semuanya. Stres dong. Oh iya. Masih stres kan gitu. Nah makanya tadi niat itu pasti akan ada hasil. Effort, hasilnya usahanya apa, hasilnya pasti ada. Kedua, yang terakhir, jangan stres. Nikmati journey-nya nih. Iya, nikmati belajarnya, nikmati pengalamannya. Kalau misalnya sudah dinikmati, enak itu nanti ke depannya. Tapi kalau udah stres duluan di awal, ujian CE itu sulit banget. Ujian CE itu susah, kenapa sih? Nah, soalnya persiapannya atau effortnya itu kurang gitu kan. Yang perlu diketahui adalah ujian CE itu bukan kayak ujian UTS, UAS. Beda ya. Ini levelnya akan lebih tinggi karena kan profesi. Ini tuh kayak orang perang ya. Iya, profesi loh. Lo kamu mendapatin gelar profesi loh. Gelar profesi nggak sembarangan. Di recognize oleh luar negeri, internasional. Nggak main-main. Pride-nya tinggi nih gitu. Nah, jadi itu. Yang terakhir kalau mau ujian minta restu. Doa gitu ya. Jadi ada dari niat sampai dengan hasil itu nanti pasti ada. Persiapannya berapa? Tergantung kesiapan. Tidak semua orang persiapannya cepat. Tidak semua orang persiapannya lama. Pokoknya semua yang dimulai harus diselesaikan. Insya Allah kalau polanya benar, 3 bulan 5 mata ujian selesai. Tidak usah nunggu hasil dulu. Kan kita memang pertama ikut ambil, kemudian nunggu dulu hasilnya ya. Maksimal banget 2 bulan. Tapi biasanya kita selama ini kita maunya cepat jadi sebulanan gitu. Kalau itu lulus teman, yang berikutnya lulus lagi. 3 bulan loh untuk professional level. Wow. Jadi itu tipsnya barusan ya. Setelah itu baru akan kita nikmati journey. Yes. Oke. Thank you banget Mbak Ira udah berbagi bersama kita semua di sini. Akuntan Indonesia untuk seluruh calon Chartered Accountant Indonesia, pejuang CA atau siapapun yang sepertinya tertarik gitu ya untuk menjadi punya gelar Chartered Accountant Indonesia. Pastiin kalian nonton episode kali ini. Apabila tadi sudah menyimak dan punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan cek ke websitenya IAI www.iaiglobal.or.id atau bisa banget kirim WhatsApp ke WhatsApp official IAI di 0811 055 141. Kita nanti akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terus ingin selalu update mengenai berita seputar akuntansi, ujian CA, sustainability, SAK, silahkan teman-teman semua untuk follow sosial media IAI. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn, dan pastinya ada YouTube, di mana podcast akan selalu update di setiap episodenya. Jangan lupa likes dan subscribe. Saya Monica undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Chartered Accountant Indonesia, See Beyond the Numbers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih Mbak Ira. Sama-sama Moni. Dadah. Bye.